Saya ingin pemerintah juga seperti Bang RH lah, berdiri di atas semua golongan agar jelas kemana arahnya Republik Indonesia ini. Seorang yang berilmu itu bukan di situ sebenarnya. Di mana? Bagaimana caranya memberikan ilmu semanfaat mungkin, dimengerti, menjadi bekal kepada anak-anaknya, sehingga benar-benar menunjukkan potensi dalam kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Di depan saya ini ada orang yang tiba-tiba nodong saya, minta podcast. Saya tanya kondisinya di mana, posisinya di mana? Di Madura, di Sampang. Loh, saya di Jakarta. Ya saya mau ke sana, Pak. Allahu Akbar. Masa saya nolak orang mau datang? Akhirnya ya saya udahlah, kamu datang ke sini. Ternyata datang betul. Saya pikir main-main ya. Jadi beliau rupanya pendakwa juga ya, ustadz juga. Namanya Lora. Lora itu kalau di Jawa Gus ya. Lora Asroril Fawaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya panggil Ustaz ya. Boleh. Luar biasa. Bebas. Mau dipanggil Lora atau Ustaz? Ini biasa. Biasa. Oh, biasa saja. Terserah aja ya. Okay, up to you. Tapi ngomongnya, kita seperti Malaysia. Lama di Malaysia enggak kita? Saya 3 kali ke Malaysia, Pak. Allah. Jadi dakwah di Malaysia 3 kali. Itu sudah 3 tahun yang lalu. Baru corona ini saya tidak bisa. Berapa lama di Malaysia? Tidaklah, saya sering dakwah ke sana. Sebab macam ni, macam tu terkira macam tu. Luar biasa. Nggak ada lagi saya lihat Maduranya nih. Kok malah Malaysia campur Madura ini ya? Oke. Saya bilang, Tad, ya kan? Kok bisa-bisanya telepon saya dan minta datang ke sini untuk nge-podcast? Ngapain? Silakan ngomong yang jelas. Saya kira cukup paten kali ya. Saya kira podcast yang semacam ini, saya ingin pemerintah juga seperti Bang RH lah. Artinya berdiri di atas semua golongan. Agar jelas kemana arahnya Republik Indonesia ini. Karena bukan hanya ada yang di politik, bukan hanya ada di ranah-ranah tertentu, tetapi harus juga kita cenderung kepada orang-orang kampungan yang seperti saya ini, yang juga mungkin ada satu hal yang bisa diambil manfaatnya, kan seperti itu, Pak. Sepadan dengan hal itu, saya pernah berkabar ke Gus Nur tentang kepodcastan hari ini. Gus Nur bilang, gak bisa lah, kayaknya sampean akan ditolak karena sampean memula di YouTube, katanya. Saya bilang begitu. Gus, saya akan membuktikan bahwa kullu syai'in biqada ma biaidina. Bagi saya semua terjadi atas kodrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hal itu ma biaidina, kita tidak mampu, Pak. Sekarang pun, besok atau lusa dan sebagaimana apa yang kita lakukan, kalau Allah tidak berkehendak, sampai kapanpun nggak bisa jumpa kita sama Pak RH kan. Hari ini, malam ini, alhamdulillah, Allah menjawab permintaan saya yang sudah lama ingin berjumpa dengan seorang doktor Profesor Refli Harun ini. Bertatap muka semacam ini, kenikmatan juga ilmu yang harus saya serap. Kalau di podcast ini yang harus memberikan ilmu adalah antum. Bisa. Saya kan nanya, ya kan? Bisa. Ya kan? Jadi tadi kan motivasinya. Wah, tapi tiba-tiba kok telepon? Tahu nomor handphone saya dari mana? Kan setiap YouTube itu ada kontak person. WA only ya. Saya status tentunya untuk WA only nggak seberat jawab ini. Kalau tidak ada kaitan hubungannya apa, tidak disuruh dijawab ini. Cuman saya kira sekarang posisi yang pas. Saya lihat ibu ini sedang gembira kayaknya.
Kalau dari fotonya kan sedang gembira kayaknya. Saya chat, Bu, saya perlu ingin menyampaikan sesuatu lewat media yang Maya ini harus diketahui orang banyak. Masalahnya kadang-kadang orang-orang yang ada di desa ini tidak didengar di kota sebab karena hidup di desa begitu. Padahal Nabi Muhammad kan ada di desa justru terkenal di Yunani, terkenal di Romawi. Antum kalau begini kayak pahlawan perang di Turki dulu. Ini pakaian mana? Ini pakaian apa ini? Ini Arab aja sih. Oh, Arab biasa. Oke, terus terangkan. Terus. Setelah itu saya chat ke ibu itu, bagaimana Bu? Kelanjutannya bagaimana? Oh gini aja, langsung dikasih. Saya kan nggak tahu kan. Step by step saya terangkan apa maunya begini. Oke Bu, saya terangkan begini Bu. Oh siap, ini nomornya Pak RH. Sampai langsung hubungi sendiri. Saya telepon. Pertama saya WA, langsung dibeginikan sama sama Pak Refli Harun, langsung dibeginikan ada kayaknya minta maaf. Saya sudah agak-agak itu sudah. Kayaknya nggak bisa. Kok langsung gini maksudnya? Iya, apa namanya, ada stiker kayak gini itu. Kan sudah saya terangkan, saya temannya Gus Nur, saya begini itu kan. Iya. Gitu kan. Coba kita lihat buktinya apa tuh? Iya, coba. Soalnya di sini tertulis Sibtu ya. Sibtu itu cucu ya. Cucu Nabi Muhammad, Sibtu Muhammad di situ. Bukan Nabi Muhammad, itu KH Muhammad itu. Hah? Kakek saya namanya Ki Haji Muhammad. Oh, bukan Rasulullah. Tapi ini kakek ya. Oke. Jadi langsung dijawab ada stiker permohonan maaf. Saya kira apa ini, apa maksudnya semacam itu kan, saya masih bertanya-tanya. Kemudian ada stiker maaf begini ya. Karena saya waktu itu kalau tidak salah ini hari apa ya? Ya mungkin kalian ada lagi seminar apa nggak? Iya. Karena Bapak waktu itu telepon tapi HP-nya ditaruh gini. Tapi Bapak bersuara dia. Oh iya itu, benar. Itu berarti seminar, saya lagi ada seminar, dan seminarnya pun kalau nggak salah sama ini juga, sama Ustadz juga, Ustadz Slamet Sugianto. Oh, Slamet Sugianto. Tahu? Paham. Sampai kayak saya kemarin lihat Bapak sama Ustadz Yusuf Amarta. Oh ya, di sini juga. Boleh. Itu Yusuf Martak ya, Yusuf Martak. Pokoknya ustadz kita undang lah di sini ya. Ustadz ya kan, yang kita tidak undang tuh yang murtad. Ustadz kita undang, yang murtad enggak. Jadi akhirnya gimana setelah itu? Ya akhirnya setelah itu baru Bapak menanyakan hal-hal itu. Oh rupanya Pak Refli Harun humoris juga ya. Oke. Saya kira oke, saya paham Pak Refli Harun sekarang. Akhirnya diterima. Alamat gini, bisa ya tayang. Siap Pak, saya berangkat sekarang kan begitu kan. Setelah itu saya berangkat, sembari ada beberapa poin yang ada di Jakarta ini harus saya laksanakan juga. Kemudian. Jadi antum naik apa dari Sampang? Iya. Jadi untuk sobat era sekalian, kalau kita ke Madura itu yang paling dekat dari Surabaya itu Bangkalan. Setelah Bangkalan Sampang. Setelah Sampang Pamekasan. Setelah Sumeneb. Saya sekali saja ke Madura tapi langsung ke Sumeneb. Jadi lewat semua. Lewat semua jadinya ya. Benar. Ya. Jadi perjalanan dari Sampang ke Surabaya, baru dari Surabaya baru ke Jakarta. Sampang Surabaya naik apa? Kendaraan. Roda 4 cuman yang agak jelek Pak begitu. Nah, ini kendaraan teman atau umum atau sendiri? Sendiri. Dari Sampang ke Surabaya. Iya, dari Sampang ke Surabaya. Itu diantar atau sendiri? Iya, diantar lah. Diantar ya. Setelah baru pulang mobilnya kan? Iya, dari Surabaya? Dari Surabaya kereta. Kereta sampai ke Pasar Senen. Oh, Pasar Senen. Dari Pasar Senen saya dijemput sama ada tim pengawal ulama. Dia saya hubungi, ternyata siap, saya ke sana. Siap, saya ke sana. Setelah itu dijemput langsung ke Cengkareng. Cengkareng buat? Cengkareng itu buat kayaknya ramah tamah waktu kemarin itu. Ramah tamah, terus saya ke Sunter. Ke Sunter ngisi tadkiro. Tadkiro sebentar, cuman beberapa hal yang harus saya sampaikan. Lah, kalau begitu saya berangkat. Saya tuh balik lagi ke sana, baru saya bilang saya nanti malam saya podcast sama orang nasional, saya bilang gitu.
saya tidak bisa nginap di sini, mohon maaf. Masalahnya ini ada orang terpenting yang harus saya jumpai. Terpenting. Ya kan gitu, Pak. Al-Muhim ya. Masyhur. Iya. Apalagi di kalangan pengacara. Siapa yang tidak kenal Bang RH kan begitu. Bahkan kemarin sempat Ami bilang, wah dia orang nasional, bahkan setara Presiden Jokowi lah kemasyhurannya begitu kan. Saya kira Presiden Jokowi lebih tinggi dari saya, badannya. Jabatannya juga iya. Jadi sekarang kan sudah di sini, ya kan? Apa yang mau disampaikan sebenarnya? Yang pengen sekali disampaikan dalam kesempatan ini? Karena kalau di podcast seperti ini, antum yang ngasih ilmu, bukan saya. Saya cuma nanya aja. Benar. Oke, tapi biar sobat RH sekalian tahu, nama lengkap namanya Laura Asroril Fawaid. Usia 27 tahun. Kelahiran? 95. Tanggal dulu dong. 16 April 95. 1995. Oke, 19 bukan 900, 1995. Iya, 1995 di Sampang. Sampang. Oke. Putra berapa? Belum. Oh, belum menikah. Luar biasa, biasanya kalau Ustadz cepat nikahnya. Iya. Ini 27 tahun belum nikah. Iya, tapi calon sudah ada. Iya. Oke. Calon saya kebetulan banyak Pak kemarin Pak. Oke. Cuman saya bilang lagi, kalau tidak ada kodrat dari Allah nggak bisa Pak. Oke. Ada yang sudah 3 tahun bersama saya, ada yang sudah 1 tahun bersama saya, ada yang hampir setengah tahun dengan saya. Bukannya Ustadz itu biasanya langsung aja lihat tak hatinya langsung lamar. Iya seperti itu kan, keadaannya seperti itu. Kadang kan kendalanya kalau sudah tidak cocok atau tidak ditakdirkan bersama itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang ada saja lewat ayahnya. Ayahnya nggak bisa, ibunya kadang nggak bisa. Kadang ibunya bisa, ayahnya bisa, anaknya bermasalah di badannya. Ya ini kan permasalahan konkret dalam pernikahan. Jadi, tapi sekarang sudah ada calon ya? Iya, alhamdulillah. Kalau antum putra keberapa dari berapa saudara? Saya memang sendiri Pak. Oh sendiri, putra tunggal? Tunggal. Mohon maaf, tadi cerita sobat daerah sekalian, ayahnya meninggal ketika umur 2 minggu. Jadi usia 2 pekan ya? 2 pekan. Kalau ibu masih ada? Masih. Di Sampang? Masih ada di Sampang. Oke, di Sampang ya. Kalau saya kan sudah yatim piatu kalau saya. Tapi usianya 2 kali lipat juga hampir. Siap Pak, siap. Oke ya. Jadi sehari-hari mengelola pondok pesantren. Apa namanya? Al-Jalali. Al-Jalali. Berkuh Kemuning Sampang. Apa? Bergu sulit Pak untuk diucapkan orang Indonesia memang. Bergu Kemuning Sampang. Apa itu namanya? Itu nama desa. Oke. Jadi namanya pesantren PP Al-Jalali. Alamatnya barusan itu. Bukan Wal Jalali. Al-Jalali wal Ikram. Jadi pondok pesantren Al-Jalali. Benar. Desa Berkuh Kemuning Sampang. Kabupaten Sampang. Itu sudah berapa lama pondok pesantren berdiri? Pertama awal-awalnya sih masjid. Karena memang dari dulu kakek-kakek kan berjuangnya di masjid kan. Untuk bersyiar pertama kali kan di masjid. Kemudian lambat laun kehadiran banyak itu kan. Santri-santri, kemudian ada Ponpes Putra, kemudian Ponpes Putri begitu. Menyusul. Ya, menyusul. Sekarang sudah 3 tahunan. Udah 3 tahunan. Berapa banyak siswanya? Saya kira untuk yang dari rumah yang nggak nginap di pesantren, itu agak-agaknya 200-an lah Pak. 200-an semuanya ya? Kalau yang menginap? Yang menginap sedikit. Berapa orang? Kayaknya 40-an lah. Ya banyak lah 40-an. Apalagi dari corona begini kan? Kalau corona saja orang pulang semua kan? Tapi peran seorang yang berilmu itu bukan di situ sebenarnya Pak. Di mana? Bagaimana caranya memberikan ilmu semanfaat mungkin, dimengerti, menjadi bekal kepada anak-anaknya, sehingga benar-benar menunjukkan potensi dalam kehidupannya. Nah ini yang harus digagas secara benar-benar kan, sehingga pesantren bukan hanya tempat kita menginap.
Iya. Pesantren bukan hanya tempat kita singgah, tetapi pesantren mampu mengelola aktual dan intelektual kita menjadi visioner yang baik di dalam memperjuangkan bangsa dan agama. Antum selesai IAIN juga ya tadi kita bilang. IAIN Sunan Ampel. Sekarang universitas ya, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya. Jurusan? Saya SPDI. SPD itu apa? SPD pendidikan. Oh, pendidikan. Sarjana pendidikan. Oh, jadi sarjana pendidikan. Memang cocok sudah kalau jadi pendidik ya. Kalian tafsir. Tafsir. Bukan tafsin ya, bukan apa? Tafsir. Bukan tahfiz. Bukan. Kalau saya di tafsir Al-Qur'annya. Kebetulan kenal dengan Gus Nur kan memang kita pembahasannya tafsir. Kenal Gus Nur di mana? Di bidang tafsir itu tapi mirip-mirip antum lebar-lebarnya nih dengan Gus Nur, mirip-mirip lebarnya ya. Pertama kali sih bilang ada teman kan, alumni Ummul Qura Madinah. Dia bilang Gus Nur sedang butuh orang yang ahli tafsir, semacam itu. Karena beberapa waktu yang lalu Gus Nur pernah menafsirkan ayat yang binatang itu dikatakan apalah, saya nggak paham itu. Setelah itu saya datang ke sana, janjian. Nggak sampai 1 minggu juga, 2 hari 3 hari saya langsung berangkat. Kemudian podcast, cocok, lanjut sama Gus Nur. Oh, ada di podcast Gus Nur juga? Ya. Kapan? Setelah dia keluar atau sebelum? Sebelum. Dulu pertama kali aku podcast itu permasalahan jangan pernah memilih seorang guru. Kemudian kedua itu peringatan 1 Muharram. Yang ketiga baru lanjut Ngaji Segoro. Ngaji Segoro di Malang, baru Ngaji Segoro itu maksudnya apa? Ngaji Segoro itu ngaji saombone samudra. Ini kata Jawa ini. Apa artinya? Sebenarnya ngaji yang bagaikan lautan. Jadi semua hal masuk di sana. Bahkan hal-hal yang dinajiskan pun kalau di lautan kan jadi tidak najis karena tidak ada kolanya di sana. Tidak ada batasan begitu. Kalau sampean ngomong tidak ada kolanya itu baru kelihatan Madura. Tapi hebat sampeannya. Antum kok luar biasa, maksudnya logat Maduranya nggak terlalu terasa. Begitu ya? Iya. Lebih banyak di luar Madura atau di Madura? Iya. Karena saya kan mustawiin saya yang mendengarkan kalimat saya itu orang Surabaya. Kemudian jadi logatnya orang Jogja, harus logat nasional ya. Jangan terlalu lokal. Justru kadang kalau diundang ada Malaysianya juga. Macam ini kah? Di Malaysia berapa lama bolak-balik? Tafkir, iya 1 tahun biasanya 1 kali sih. Pas waktu sebelum Corona. Sebelum Corona. 1 tahun sekali berapa lama di sana? 1 bulan, kadang 2 bulan itu pindah-pindah dari Pucung. Kemudian familiar ya dengan bahasa Melayu ya. Jadi itu yang dilakukan. Nah, sekarang apa yang mau disampaikan di sini? Iya, Pak. Apa yang mau disampaikan di sini? Atom mengatakan, pertama orang itu disebut jahiliyah karena tidak punya ilmu. Yang kedua, disebut jahiliyah karena orang itu benturan dengan kebenaran, melawan kebenaran. Yang ketiga, orang-orang disebut jahiliyah karena tidak punya tendensi sehingga mereka selalu pro kepada yang salah.